Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah ibadah malam yang memiliki banyak keutamaan. Selain memanjatkan doa setelah sholat tahajud yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga dapat berdoa sesuai dengan apa yang diharapkan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahajud memiliki banyak keutamaan karena dilaksanakan pada malam hari. Seseorang yang bertahajud akan dicintai oleh Allah karena mereka beribadah, bertaubat, hingga berzikir di saat orang lain sedang lelap tertidur. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 4 hal yang mesti kita minta setelah melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, meminta diberikan kesabaran. Sabar adalah sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seseorang yang melakukannya akan diberikan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta diberikan kesabaran pun dapat dipanjatkan dalam berdoa setelah sholat tahajud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, yang artinya, dan bersabarlah dalam menaati ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun dan berdiri. Yang kedua, meminta keselamatan. Meminta keselamatan dapat dilakukan kapan saja, namun alangkah lebih baik jika dalam momen khidmat sholat tahajud juga dipanjatkan doa tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyamah, yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 63 sampai 64. Yang ketiga, meminta agar diangkat derajatnya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, seseorang yang mendirikan sholat tahajud, maka Allah akan angkat derajat mereka. Hal ini
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Yang keempat yang mesti kita minta ketika kita selesai melaksanakan sholat tahajud adalah memohon ampunan atas segala dosa yang telah kita lakukan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, momen setelah sholat tahajud adalah waktu yang tepat untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 4 hal yang mesti kita minta ketika kita selesai mengerjakan sholat tahajud. Bahkan 4 hal tersebut bisa dipakai oleh kita dalam doa sehari-hari, karena sejatinya kita hanyalah hamba yang membutuhkan kepada Sang Pencipta. Semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua tergolongkan ke dalam hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil akhir dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan menonton video ini menjadi ladang amal bagi kita semua menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.